Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, terlebih waktu adik-adik untuk datang mengikuti materi pembinaan tentang etika. Ya, ini adalah salah satu tugas saya di mata kuliah kepemimpinan Kristen. Ya, apakah adik-adik tahu tentang etika? Etika? Tidak. Ya, etika adalah suatu perilaku tata cara kita berperilaku dengan baik dengan cara menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, bagaimana cara kita menghormati diri kita sendiri dan bagaimana cara kita untuk menghormati orang lain. Itu adalah arti dari etika. Nah, etika ini adalah sebuah aturan yang tidak tertulis, ya. Pasti kalian tahu aturan-aturan yang tertulis itu seperti tata tertib kalian yang ada di sekolah. Nah, etika ini adalah suatu aturan yang tidak tertulis. Tidak tertulis artinya aturan yang secara lisan, ya, aturan yang secara langsung dilakukan dengan hidup berdampingan dengan masyarakat. Nah, kenapa etika itu penting dalam kehidupan kita? Nah, agar etika itu penting dalam kehidupan kita, agar membantu kita untuk bertindak dengan cara yang baik dan benar, membuat keputusan yang baik. Bagaimana cara kita untuk membuat keputusan yang baik, bagaimana cara kita untuk menjaga hubungan yang sehat dengan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, adapun prinsip-prinsip dari etika yang harus adik-adik ketahui khususnya di dalam masa-masa remaja kalian, ya, yang pertama itu kejujuran. Ya, mengapa itu etika sangat penting di dalam kejujuran? Ya, berbicara dengan jujur adalah hal yang sangat penting. Ya, mengapa? Karena kita jangan berbohong kepada orang lain atau berbohong kepada diri kita sendiri. Ya, siapa yang biasa berbohong kepada orang lain atau berbohong kepada diri sendiri? Ya, pasti semuanya, Le. Ya, misalnya jika kita atau jika kalian melakukan kesalahan, lebih baik mengakui diri daripada menutupinya. Ya, itu adalah salah satu contoh yang berbohong pada diri sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita tidak jujur, ya, itu kita sudah berbohong kepada diri kita sendiri dan juga berbohong kepada orang lain. Kemudian yang kedua, keadilan. Nah, perlakukan orang lain dengan adil. Perlakukan orang lain dengan adil tanpa harus kita membeda-bedakan. Jangan mendiskriminasi teman-teman kita, ya, jangan membeda-bedakan teman kita dengan apa yang mereka miliki atau latar belakang yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu saling menghormati. Ya, menghormati orang lain berarti bagaimana cara kita menghormati orang lain, yaitu ya mendengarkan apa pendapat mereka, ya, menghargai perasaan mereka. Bagaimana cara kita untuk menghargai perasaan mereka dan tidak menyakiti mereka dengan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita dan pikiran kita. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga etika kita melalui saling menghormati. Kemudian yang keempat ialah bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab. Nah, jika kita berjanji kepada teman kita, ya pasti semuanya pernah berjanji, ya pasti semuanya pernah berjanji. Nah, jika kita atau jika kalian pernah berjanji kepada teman kita, kita harus tetapi harus kita lakukan dengan baik. Ya, jangan kita lari dari tanggung jawab kita itu. Ya, jangan kita lari dari janji-janji yang telah
yang harus selesaikan. Dan yang kelima ialah empati. Ya, bagaimana cara kita untuk memahami perasaan orang lain, ya, terutama jika mereka sedang kesulitan atau sedih. Ya, ini adalah salah satu contoh cara kita empati kepada teman kita. Di saat mereka dalam kesusahan, di saat mereka dalam kesulitan, bagaimana cara kita untuk hadir di situ, menolong mereka. Ya, itu adalah salah satu empati kita atau simpati kita kepada mereka, atau kepedulian kita kepada teman-teman kita atau ke orang lain yang membutuhkan akan pertolongan dari kita. Kemudian bagaimana penerapan etika itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, khususnya di dalam kehidupan adik-adik remaja. Ya, bagaimana penerapan etika itu? Ya, yang pertama itu etika dalam teman-teman dan sekolah. Ya, pentingnya itu menjaga etika kita bersama dengan teman-teman kita, terlebih ketika kita berada di sekolah. Ya, jangan menggosipkan teman. Ya, siapa yang sering menggosipkan teman? Ya, pasti semuanya. Ya, jangan betul-betul. Ya, pasti semuanya pernah menggosipkan teman. Ya, jika ada masalah, lebih baik membicarakannya dengan mereka. Ya, jika ada masalah kita dengan teman-teman, lebih baik kita membicarakannya dengan baik-baik, berbicara dengan mereka dengan baik-baik, jangan sampai di belakang menggosip, berbicara yang lain-lain tentang teman-temannya. Ya, jangan melakukan bully. Ya, mungkin tidak ada jelek. Ya, bully terhadap teman pasti tidak salah. Ya, jangan melakukan bully. Ya, atau merujuk teman, karena setiap orang itu berhak merasa aman dan dihargai di sekolah. Jadi jangan sekali-kali adik-adik melakukan bully di sekolah ataupun di mana kalian berada, karena setiap orang itu berhak untuk dihargai dan mereka harus merasa aman dalam kehidupan mereka. Kemudian jika teman membutuhkan bantuan, cobalah untuk membantunya, seperti yang saya katakan tadi. Tanamkan dalam diri untuk menanamkan sikap atau etika simpati. Jika ada teman kita yang benar-benar ingin membutuhkan pertolongan dari kita, cobalah untuk membantunya. Ya, ini bisa berupa membantu mereka belajar atau hanya mendengarkan ketika mereka merasa sedih. Ya, misalnya kalau di sekolah teman kita yang membutuhkan pertolongan kita, ya, misalnya kalau ada tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dan mereka tidak mengerti, ya, kita bisa membantu mereka, ya, membantu mereka untuk menyelesaikan tugas itu. Kemudian bagaimana etika kita di rumah? Ya, bagaimana etika kita di rumah ialah kita harus menghormati kedua orang tua kita, ya, dengan anggota keluarga yang ada bersama-sama dengan kita di rumah. Ya, mereka bekerja keras untuk kita, jadi berikan yang terbaik, mari kita berikan perhatian kita yang terbaik kepada orang tua kita. Ya, mereka telah bekerja keras untuk mencukupi segala biaya pendidikan kita, jadi waktunya bagi kita bagaimana cara kita untuk menjaga etika kita di rumah ialah kita harus memberikan perhatian yang khusus kepada orang tua kita, memberikan perhatian dan rasa terima kasih kepada mereka. Kemudian ikuti aturan rumah. Ya, pasti ada aturan di setiap rumah kita. Ya, misalnya jam berapa kita tidur siang, ya, itu harus diikuti. Jam berapa sampai jam berapa kita keluar malam, jam berapa kita belajar. Ya, itu adalah salah satu aturan yang ada di rumah kita. Kemudian berbicara sopan dengan orang tua kita atau berbicara sopan dengan orang yang lebih tua dari kita, atau saudara kita, atau tidak menggunakan dengan nada tinggi atau kasar. Ya. Kemudian etika kita di media sosial, ya, kita semua sudah punya gadget atau handphone. Ya, bagaimana cara kita beretika dalam menggunakan media sosial? Ya, gunakan media sosial dengan bijak. Artinya kita harus benar-benar menggunakan media sosial itu dengan bijak. Ya, jangan sembarang mengupload hal-hal yang tidak pantas untuk upload dalam media sosial. Misalnya privasi keluarga kita, ya, jangan kita upload.
media sosial. Karena ketika kita menguploadnya pasti akan banyak orang yang melihat. Ya, jadi adik-adik semuanya karena kalian sudah memiliki semua gadget, ya bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jangan menyebar informasi yang tidak benar atau hoax, ya. Atau menyinggung perasaan orang lain, ya, bikin status dalam media sosial menyinggung teman-temannya, ya, itu jangan dilakukan. Kemudian hati-hati dengan apa yang dibagikan di media sosial, itu juga yang perlu. Ketika kita melihat sebuah postingan yang ada di media sosial, ya kita harus hati-hati. Kita bisa melihat apakah berita ini benar-benar terjadi atau hanya hoax, ya, atau hanya tipu-tipu saja. Jangan ketika kita lihat langsung kita juga sebarkan. Kita harus melihat bahwa apakah informasi ini memang benar-benar. Jangan memposting hal-hal yang bisa menyakiti orang lain atau merusak reputasi diri kita sendiri. Jaga privasi diri sendiri dan orang lain. Jangan membagikan informasi pribadi tanpa izin. Ya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi tantangan etika dalam kehidupan adik-adik remaja. Yang pertama itu bersama dengan tekanan teman sebaya kita, ya. Teman sebaya kita, teman yang kayak kalian begini, yang seumuran, ya sebaya. Nah, karena remaja seringkali menghadapi tekanan dari teman-teman untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, ya. Seperti misalnya kalau kalian di sekolah saat kalian mengikuti sebuah ujian atau semester, ya ada bisikan dari teman-teman untuk menyontek, ya. Ya itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya, seperti menyontek saat ujian atau ikut serta dalam perilaku negatif, ya pasti kalian sudah tahu semuanya itu apa saja perilaku negatif. Ya dalam situasi seperti ini, ya sangat penting untuk adik-adik remaja berpegang pada nilai-nilai etika. Ya, nilai-nilai etika yang dimaksudkan di situ ialah kejujuran dan keberanian untuk mengatakan tidak jika itu perbedaan pendapat. Nah, di dalam kehidupan kita bersosial, bermasyarakat, ya terkadang kita harus menemui orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan kita atau yang tidak sejalan dengan pendapat kita, ya, atau tidak setuju. Nah, etika ini mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita menghormati perbedaan itu, menghormati perbedaan yang ada, dan tetap berdialog dengan cara yang sopan. Artinya kita berbicara yang sopan kepada mereka meskipun kita itu memiliki perbedaan atau perbedaan pendapat, tanpa kita harus memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kemudian praktik etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mempraktekkan etika itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu menghargai waktu orang lain. Nah, jika ada janji dengan teman, ya pasti kalian ini sering berjanji bersama dengan teman. Jika ada janji dengan teman, pastikan itu datang tepat waktu. Ya, jika kalian ingin misalnya pergi ke suatu tempat dan kalian berjanji, misalnya jam 8 kita sudah di tempat itu, ya harus on time jam 8. Ya, jangan cuma dibilang di mulut tetapi tidak dilakukan, ya. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawabkan semua. Jadi jika kita membuat sebuah kesalahan, kita harus akui itu dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Ini adalah suatu cara untuk belajar dan berkembang. Kemudian yang ketiga ialah berterima kasih dan meminta maaf. Nah, jangan kita ragu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita atau telah memberikan sesuatu kepada kita, ya, dan kita harus meminta maaf kepada mereka ketika kita sadar bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan dan membuat orang lain itu tidak merasa nyaman ataukah membuat orang itu terluka. Kemudian, ya, contoh kasus etika untuk kalian adik-adik remaja. Ya, contoh di sekolah, kejujuran dalam ujian. Suatu ketika kalian mengikuti sebuah ujian, ya kalian duduk untuk mengerjakan soal dan di samping kiri kanan kalian melihat ada teman-teman kalian yang menyontek, ya
sehingga itu kita merasa terjebak antara kita ingin juga melakukan atau tidak. Nah, etika tersebut mengajarkan bahwa meskipun teman-teman kita meminta bantuan, tetaplah jujur dan hindari menyontek. Ya, hindari itu menyontek ketika saat ujian. Mengikuti aturan ujian adalah bentuk bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri, tidak berbohong kepada diri kita sendiri, dan tidak berbohong kepada orang lain. Kemudian menghormati privasi teman. Ya, temanmu ketika mungkin ada temanmu yang bercerita kepadamu, ya jangan pergi disebar-sebarkan. Ya, mungkin temanmu itu bercerita kepadamu karena sudah percaya kepada dirimu, jadi jangan pergi diceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian mengembangkan etika pada diri sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengembangkan etika itu pada diri kita sendiri? Pertama itu refleksi diri. Ya, setelah hari-hari kita sibuk, coba kita pikirkan apakah tindakan saya ini sudah mencerminkan nilai-nilai etika yang baik. Kemudian mendengarkan orang lain. Cobalah untuk lebih banyak mendengarkan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Nah, ini akan membantu kita memahami perspektif dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah belajar dari kesalahan. Nah, tidak ada yang sempurna, ya. Orang itu tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, jika kamu melakukan kesalahan, jika semua melakukan kesalahan, cobalah untuk memperbaiki kesalahan itu dan belajar darinya agar tidak terulang lagi di masa depan. Ya. Kemudian adapun kesimpulan dari pembinaan etika khususnya untuk adik-adik remaja pada saat ini adalah, ya, pembinaan etika ini sangat penting untuk kalian adik-adik remaja. Nah, di mana karena pembinaan etika ini adalah suatu langkah yang sangat penting untuk membantu adik-adik semua, tidak hanya secara cerdas, secara akademik, ya, tetapi juga bagaimana cara kita memiliki karakter yang baik. Meskipun kita sudah pintar, ya, selalu mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, nilai A atau nilai 100, tetapi kalau etika kita tidak baik, sikap kita tidak baik, itu saja semuanya bohong, sama saja semuanya bohong. Ya, etika mengajarkan kita untuk bertindak dengan hormat, jujur, adil, dan peduli terhadap orang lain. Nah, yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya, bagaimana cara kita membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Nah, dengan kita menerapkan etika yang baik ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi adik-adik remaja, ya, dapat membantu pribadi adik-adik menjadi lebih matang, lebih baik lagi, dan empatik dan memiliki integritas yang tinggi. Ya, mungkin demikianlah pembinaan materi tentang bagaimana cara adik-adik beretika khususnya dalam kehidupan adik-adik remaja. Terima kasih.